Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله من النار. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan tidak lupa, khotib ingin berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada hadirin sidang Jumat kali ini agar selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, harta haram merupakan harta yang didapatkan tidak sesuai dengan syariat. Faktor-faktor penyebab muamalah menjadi diharamkan terdapat 3 faktor. Yang pertama ialah riba. Riba adalah harta yang didapatkan tidak sesuai dengan syariat karena ia didapatkan dengan cara kezaliman. Sesuai dengan pengertiannya, suatu yang bertambah dalam bermuamalah ialah riba, dan riba dapat merugikan pihak yang lain. Dan dari sini riba dikatakan merupakan praktik muamalah yang dapat menyebabkan kezaliman. Yang kedua ialah goror. Goror secara bahasa ialah tipuan, dan goror secara istilah ialah jual beli yang tidak diketahui kesudahannya. Dan yang ketiga ialah zulm. Zulm berasal dari bahasa Arab yang artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zulm secara istilah ialah mengerjakan larangan Allah dan meninggalkan perintahnya. Dengan pengertian ini, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat ialah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Dan harta haram dapat menyebabkan dampak buruk bagi penggunanya. Berikut ini keburukan dan kerusakan didapatkan dengan cara haram, sebagaimana yang telah dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, mengkonsumsi harta yang halal. Mengkonsumsi harta yang haram merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'ul khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Sesungguhnya syaitan hanya menyuruhmu berbuat keji dan jahat dan memberitahumu tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Yang kedua, ancaman azab neraka bagi orang yang mengkonsumsi harta haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dalam dirinya makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga
Tidak diterima harta yang haram meskipun ia infakkan atau ia belanjakan dengan niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Maha baik dan ia hanya menerima yang baik atau halal. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mengkonsumsi harta yang haram merupakan penyebab seseorang terhalang dari berbuat amalan soleh. Sebagaimana mengkonsumsi harta yang halal merupakan penyebab seseorang termotivasi untuk berbuat amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang keterkaitan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan termotivasi untuk berbuat amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ayyuhar Rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, makanlah yang halal dan kerjakanlah amalan soleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan yang terakhir atau yang kelima, tersebarnya harta haram merupakan penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya apabila telah nampak riba dan zina di dalam suatu desa, maka sesungguhnya mereka telah mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan perbuatanmu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan dari dampak-dampak yang telah khatib sampaikan, maka kita harus menghindarinya. Apabila seorang mukmin sadar dan ingin bertaubat, maka hendaknya ia berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta taubatnya. Para ulama menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukannya. Syarat-syarat tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Imam An-Nawawi berkata, bertaubat dari dosa hukumnya wajib. Apabila seseorang hamba dengan Allah dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak anak Adam, maka terdapat 3 syarat untuk diterima taubatnya. Yang pertama, ia harus meninggalkan perbuatan tersebut selama-lamanya. Dan yang kedua, ia harus menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, ia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Dan apabila dosa tersebut bersangkutan dengan hak anak Adam, maka ada syarat yang harus ia tambah, yaitu penyelesaian atas dosa tersebut. Dan apabila dosa tersebut bersangkutan dengan harta, maka ia harus menggantikan harta tersebut. Dan bagi kaum muslimin yang sudah terjerumus ke dalam harta haram, maka segeralah bertaubat. Mungkin karena ketidaktahuan kita akan hukum Allah yang sangat besar, atau mungkin karena khilafan kita, karena tabiat manusia pasti pernah berbuat salah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut yang dapat menghancurkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناسين يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم